Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Putri di sini. Jadi di video kali ini aku akan melakukan reaction lagi, tapi ini reaction yang benar-benar viral banget mengenai salah satu selebgram Indonesia yang nggak di Bali ya. Ini selebgramnya ada di Jakarta. Ini mengenai lelang keperawanan. Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita sedikit. Aku nggak temenan sih, aku ngefollow si orang ini itu sudah dari dia sebelum punya buka bisnis kosmetik gitu. Jadi aku udah ngikutin dia dari awal, dari dia collab sama Atta, terus dia berbisnis itu aku udah ngikutin dia. Jadi kemarin pas aku lihat videonya itu agak sedikit shock juga sih, tapi aku ngambilnya dari dua sudut pandang karena kan yang ngehujat dia sekarang ini orang-orang yang baru kenal dia dan baru ngefollow dia. Jadi yang awal ngikutin dia itu beda lagi nih sudut pandangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana reaksinya aku, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, selebgram ini bernama Sarah Kehl, dimana dia ini lagi membumingkan keviralan di Indonesia yang lelang keperawanannya untuk donasi COVID-19. Nah ini videonya ada di sebelah sini, nanti kita sama-sama reaction. Tapi sebelum kalian berpandangan miring tentang dia itu, aku sangat mengapresiasi banget perjuangan dia sampai sukses. Bahkan aku sendiri juga kaget kenapa dia bisa mengeluarkan statement atau candaan atau sarkasme seperti lelang keperawanan ini. Dia sih bilangnya katanya ingin menyindir orang-orang yang tidak taat kepada peraturan. Jadi dia ini ingin ngelelang keperawanan itu dengan berdonasi. Mungkin maksudnya dia itu sukarelawan lah berdonasi. Mungkin ada selipan candaan seperti lelang keperawanan, I don't know. Dan mari kita simak videonya di sebelah sini. Udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Oke, itu dia video Sarah. Di sini captionnya ini diawali dengan kata Bismillah. Ini banyak banget yang menghujatnya dia. Bismillah, lelang keperawanan, keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini, tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana. Semoga kalian bisa ambil positifnya. Start dari 2 miliar, start date dari jam 9 tanggal 20 Mei. Seluruh dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 dan yang terkena dampaknya. Wow. Nanti ini belum ada beberapa hari, ini udah viral banget, udah di repost sama orang-orang karena ini kan dia statusnya itu adalah selebgram, jadi dia ya diserbu. Jadi gimana komentar netizen? Apakah dia baik-baik semua, ataukah ada yang aneh-aneh, ataukah ada yang malah menyetujui untuk lelang keperawanan ini? Oke, lanjut aja nih dengan bacain komentar netizen yang mungkin di sini ada yang positif, ada yang negatif menilainya. Di sini udah ada yang pertama, udah ada 4 orang di sebelah sini. Yang pertama dari Rifkya Ditya, muka glowing, otak nothing. Jadi dia ini ngejudge-nya wajahnya aja yang glowing tapi otaknya nothing. Mungkin pendapat orang beda-beda ya, siapapun bebas berpendapat di negara Indonesia ini. Cuman kalau dibandingkan dengan muka glowing, emang glowing banget mukanya, jadi jangan salahkan muka orang kalau glowing.
Terus yang kedua ada WH_YSJ99. RA Kartini perjuangannya kayak gitu juga nggak sih? Ini dikaitkan dengan seorang pahlawan kita. Yang ini malah dikaitkan dengan RA Kartini. Sebenarnya nggak usah menterkaitkan sejauh itu kalau misalnya memang belum tahu selak beluknya seperti apa, tapi mungkin bisa dibatasi sebagai seorang perempuan gitu aja sih udah cukup, karena kalau misalnya sudah membawa nama pahlawan kesannya itu udah buruk banget gitu loh. Terus yang ketiga ada Alichan28. Mimin percaya masih perawan. Astaga, Mimin percaya katanya masih perawan ya. Kita kan nggak tahu ya perawan atau orang. Emangnya lu membatasi perawan seseorang? Emangnya sekarang tolak ukur perawan itu udah nggak berlaku lagi guys. Kalau kalian misalnya masih percaya atau nggak percaya, coba deh cek pacar kalian masih apa nggak. Terus yang kedua ada M_Kyrix_2M. Mending buat modal nikah halalin anak orang lah anjing. Kenapa setiap netizen orang Indonesia itu mengeluarkan kata-kata kasarnya itu diakhiri dengan anjing, asu, apalah segala macam itu menurutku apa ya namanya. Jadi bebas, dikasih kebebasan berkomentar tapi tidak diketahui etikanya gimana. Kalau udah mau halalin anak orang, apa isi anjingnya juga? Enggak kan? Oke, next ini ada Raditya01_Kaisa. Cuma bercanda aja itu. Mungkin emang bener ya bercandanya yang lelang keperawanan, tapi untuk segi lelangan dananya itu dia benar melakukan. Terus ini ada Laksana.Junaidi. Malaikat bingung nyatetnya pahala atau dosa nih. Yang ini nih aku bilang, biarkanlah untuk pahala itu biar urusan masing-masing. Terus ini ada w.id.jay.pa. Ini ada bibit_unggul 2000. Yang 80 juta gimana kabarnya? Aduh, ini masih ngurusin yang 80 juta. Ada yang 2 miliar. Ini ada Maisha_roh. Ini ngetek salah satu temennya, minat. Jadi ini banyak banget yang ngetek temennya. Kalau misalnya minat itu hubungin katanya langsung, tapi udah videonya udah di-tag dan udah dihapus dan udah diklarifikasi dan udah minta maaf juga si Sarah. Oke, next ini ada G.Alkorni. Sabar Sar, kadang niat baik suka dinilai jahat, cheer up. Nah, ini salah satu komentar yang menuai 1492 balasan dan 922 suka menyukainya. Jadi mungkin maksud orang ini komentar itu adalah ngasih semangat ke Sarah, karena mungkin niat baiknya itu dianggap niat jahat. Mungkin dengan caranya dia mengeluarkan statement lelang keperawanan, tapi ya sudah, biarkan dia mengurus atau mengklarifikasi sendiri. Jadi kita jangan ikut-ikutan untuk ngehujat dia. Oke, ini ada Sarah Farida. Semoga bisa jadi pelajaran ya Sa, buat filter kontennya lebih baik lagi. Being sarcastic boleh, tapi harus dengan cara yang proper juga, hehehe. Selamat puasa dan sehat terus Sasa. Mungkin ada baiknya rehat dulu dari aktivitas sosmed, biar bisa lebih jernih lagi ke depannya. Ini yang aku bilang, dia ngikutin. Kayaknya Sarah Farida ini ngikutin si Sarah Kel dari awal. Jadi dia tahu karakternya, enggak karakter sih maksudnya. Jadi dia itu tahu aktivitas kontennya itu apa aja. Karena setauku di konten YouTube-nya itu nggak ada konten YouTube yang nyeleneh-nyeleneh sebenarnya. Yang konten YouTube-nya masih biasa aja, yang sering mengedukasi. Mungkin ya namanya juga hilap kan, kita nggak tahu. Oke, ini ada Ansari CR7. Iya mbak, aku juga dari awal udah ngerti kok itu sarkasme, karena nggak yakin kalau kamu itu masih perawan. Aduh, ini netizen. Dan ini adalah salah satu komentar yang menurut aku lucu, unik, tapi tegas banget. Ini dari dek.aufakun. Woi, para colikiawan, sekalian marilah kalian patungan hingga 2M untuk satu keperawanan Sarah. Jadi dia ini menggabungkan atau patungan gitu untuk lelang keperawanannya. Terus ini dari Gekvia, ada dukungan sedikit sih. Semoga kamu bisa lebih memilah-milih lagi konten dalam medsos kamu.
Karena kamu sudah jadi sorotan, bisa juga jadi panutan anak-anak muda. Kamu sukses di usia muda seperti sekarang. Sabar ya, semoga bisa jadi pelajaran yang lain agar lebih berhati-hati dalam membuat konten. Jujur, kaget lihat postingan kamu tadi malam. Aku tahu kamu dari waktu kuliah sampai sekarang, aku ikutin cerita karir kamu. Yang aku bilang. Jadi ternyata nggak Gekvia ini aja ngikutin, aku juga ngikutin loh guys. Makanya aku tadi di awal bilang, aku juga kaget kenapa dia mengeluarkan statement seperti itu. Karena yang aku tahu dia itu sukses sampai saat ini tuh nggak mudah guys. Dia bisa bikin buka kecantikan, collab sama Ria Ricis juga. Terus yang kedua dia bikin villa dan dia nyelesain kuliahnya. Terus dia bikin usaha, itu aku ngikutin banget. Makanya kayak jadi edukasi buat orang-orang muda dan cantik juga orangnya. Oke guys, next ini ada artikel yang bilang ternyata Sarah Kiel sudah merencanakan video lelang keperawanan demi menaikkan engagement. Engagement ini adalah salah satu apa ya namanya di Instagram. Dulu aku pernah ikut. Jadi kalau misalnya kita ketik nama Instagram kita di sana, itu muncul engagement-nya berapa, itu berapa persen. Kayak orang itu tertarik melihat konten kamu di Instagram itu berapa persen. Dan ini beredar sebelah sini, beredar apa namanya chattingannya dia itu di DM yang mengatakan, makanya kemarin juga Mas itu, Sar beneran videonya nggak buat engagement aja doang. Bangke, alhamdulillah, jangan main-main sama isu corona, sensitif Sar. Gue tahu lo juga susah, makanya bikin sensasi kayak gini kan. Otak bisnis lo dasar gak ngerti lagi gue. Terus ini ada balasan, haha tunggu video klarifikasi ya buat masalah COVID-19. BTW aku udah nyumbang, ini semua udah direncanain sama manajerku Mas. Ya udah, kaget gue liatnya. Dan setelah ini beredar, si Sarah Kiel ini akhirnya meminta maaf setelah membuat gaduh warganet soal lelang keperawanannya dia, dan akhirnya dia itu mengeluarkan permintaan maaf sebelah sini. Ini kalian bisa baca di sini itu, halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu adalah bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang nggak peka sama situasi kayak gini, masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya sarkasme atau bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Aku nggak bermaksud untuk melecehkan wanita dan aku juga nggak bermaksud lelang keperawanan. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuk sarkasme dan bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos, bisa di-unfollow aja akunku. Terima kasih. Terus sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan, tetapi saya juga manusia. Saya kaget menerima hate speech yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini nggak bisa tidur dan keluarga saya pun kaget dengan sarkasme yang saya buat dan respon orang-orang yang bully saya dan keluarga saya. Untuk menebus kesalahan saya akan memberikan 1000 sembako dari uang saya pribadi, dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Jadi dia udah minta maaf. Terus terkait dengan DM itu, akhirnya juga dia hari itu juga bikin story. Untuk saat ini saya sedang rehat sosmed dan tidak menjawab DM apapun dan dari siapapun. Apabila ada yang beredar adalah hoax, demi Allah, makasih. Jadi gini, yang ini yang aku tampilkan di sini itu adalah DM salah satu orang dengan si Sarah. Jadi sistemnya itu di artis ataupun selebgram, ada hacker, nggak hacker sih, kayak mungkin aplikasi atau apa, aku juga nggak tahu. Ada yang bisa ngambil foto profil kita, nama kita, percis banget, yang bisa DM-an sama kita, itu bisa dibuat guys. Jadi harus hati-hati, karena kemarin aku juga lihat beberapa artis itu, dia nggak pernah nge-DM orang itu, tapi DM-nya itu ada. Jadi itu dipertanyakan. Salah satunya itu kejadian di DJ, salah satu DJ, aku nggak mau sebut namanya. Salah satu DJ, dia nggak pernah DM orang itu, tapi itu permasalahannya di sosmed tuh membludak, dan akhirnya diklarifikasi itu memang belum ada dan tidak pernah DM-an. Jadi menurut aku tolong bijak untuk menyikapi seseorang, karena aku juga shock banget. Apa ya, aku ngikutin dia loh, maksudnya nggak nyangka aja sih kenapa bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Dan semoga Sarah tetap bisa jaga dirinya dan masih rehat. Mungkin ini adalah hate speech yang pertama kali yang ia terima, setahu aku ini adalah pertama kalinya. Dan followernya juga lumayan naik, karena aku memang follow dia dari memang nggak begitu banyak follower ya. Jadi dia dari nol bisnis itu sampai sekarang itu aku ngikutin. Bahkan aku sangat suka dengan antusias dia berbisnis guys. Sekian dulu video reaction dari aku. Semoga kalian bisa memahami setiap ada kejadian viral itu bisa
pilih-pilih dulu untuk berkomentar, jangan langsung nyerang orang karena itu nggak baik banget untuk mental kita sendiri. Jadi di sini aku bukan sok menggurui kalian, karena aku pun kalau berkomentar, kalau emang bener-bener salah itu pasti aku akan berkomentar dengan etika yang baik. Tapi kalau misalnya memang tidak perlu aku berkomentar karena itu udah ada hal hukum yang aturannya udah jalan, ya udah biarin aja. Tapi semua rata-rata sih bilang katanya itu adalah settingan dari Sarah, tapi aku juga nggak tahu, tunggu aja next lanjutan si video lelang keperawanan ini. Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye bye.